Jumpa lagi sobat di dunia tanaman. Hari ini saya akan melakukan penanaman coklat. Tapi hari ini saya tidak menggunakan pupuk dasar. Jadi saya tanam langsung saja. Biasanya saya melakukan pupuk dasar dengan menggunakan pupuk petroganik. Sekarang tidak ada petroganik lagi ya. Kalau dulu kan selalu ada petroganik subsidi. Itu yang bagus untuk pupuk dasar ya. Dicampur dengan pupuk CA. Jadi kalau tidak menggunakan pupuk dasar, lubangnya tidak usah terlalu dalam, cukup 20 cm. Ini 20 cm juga terlalu dalam ya, karena polybagnya ini cuman 10 cm tanahnya ya. Jadi nanti di bawahnya saya timbun lagi tanah di sini ya. Karena kalau tanam coklat itu bagusnya ini tanahnya tidak ditimbun ya. Tanahnya rata dengan tanah sampingnya ya. Jadi ini tidak ditimbun, itu yang bagus ya kalau tanam coklat. Jadi tanah nanti rata dengan ini tanah yang ada di polybag. Jadi ini nanti di bawah ditimbun lagi tanah. Karena biasanya kalau terlalu dalam itu pertumbuhannya sangat lambat. Kalau tanamnya tidak terlalu dalam itu cepat sekali subur, cepat sekali besar. Biasanya saya begitu ya. Saya perhatikan kalau saya tanam coklat. Jadi bolongannya atau lubangnya tetap saya bikin dalam, tapi itu hanya menggemburkan tanah. Jadi kalau terlalu dalam saya timbun lagi. Jadi ini saya timbun dulu lubangnya karena terlalu dalam ya. Cukup sisakan 10 cm. Oke, sudah 10 cm. Kemudian ini cara buka plastiknya hanya ditepuk-tepuk saja, karena ini plastiknya mau dipakai lagi. Petani hemat. Kemudian ininya dibalik ya. Oke, kira-kira begitu. Jadi sekarang waktunya memasukkan tanah. Jadi usahakan tanah yang gembur-gembur di sini ya. Jangan masukkan tanah padat dulu di samping ini biar perakaranya cepat. Ini cepat menyatu nanti sama tanah ya, akar-akarnya. Kasih tanah yang halus, kalau ada batunya dibuang. Kemudian ini jangan terlalu ditekan, nanti padat. Usahakan begitu saja ya. Jadi tanah polybagnya tadi saya tidak tutup ya, segini saja. Ini nanti cepat subur. Ada juga orang biasanya dia tutup di sini sekitar 2 cm ya. Nah itu nanti lambat, tanamannya lambat ya. Lama besarnya, bisa selalu begitu. Ini nanti 1 bulan
setelah tanam bisa melakukan pupuk susulan. Pupuk susulan biasa saya gunakan itu dua metode, metode kocor sama metode tanam ya. Karena di sini saya jarang menabur. Jadi kalau tidak kocor tanam. Jadi kalau bibit kecil begini tanamnya 10 cm keliling ya. Pupuknya 10 cm keliling. Itu terserah kalian mau kasih 4 titik atau 5 titik. Saya kadang-kadang kasih 5 titik tapi sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak kalau masih kecil begini. Karena takutnya kebanyakan ya, merusak juga tanaman. Jadi kalau kecil begini bisa setengah sendok untuk 5 titik ya, atau 1 sendok 5 titik, bisa juga 3 titik. Tapi kalau pengocoran jangan banyak-banyak. Kalau pengocoran itu kalau 1 sendok itu usahakan 10 pohon ya. Karena pengocoran itu cepat sekali diserap oleh tanaman. Kalau pupuk tanam itu kan lama nyerapnya, jadi tidak apa-apa dikasih 1 sendok ditanam keliling ya. Tapi kalau pengocoran jangan kasih banyak-banyak, cukup 1 sendok 10 pohon. Oke, kira-kira begitu cara saya di sini. Ini belum pernah dikasih pupuk ya. Ini bibit sangat subur, sehat, umur 45 hari. Sudah 50 cm ya. Jadi tidak usah kasih banyak-banyak dulu pupuk. Yang penting ada. Karena tanahnya juga bagus tadi ya, 6,5. Karena tadi sudah diukur pH-nya dulu ya, baru saya tanam. Ini bisa juga diukur kembali tanahnya. Tadi sebelum digali 6,5 ya, tapi ini sudah digali ya. Di sini terbaca 7 kurang ya. Karena tanah sudah digali. Kalau mempH tanah bagusnya pH dulu baru digali ya. Ini 7, tadi kan 6,5 sebelum digali. Jadi tanahnya masih tinggi pH-nya. Jadi kalau menggunakan nanti urea dia turun ya, CA. Sorry, bukan urea. Karena di sini urea tidak pernah saya gunakan. Gunakan CA dan nanti pH-nya agak turun. Setelah nanti pH-nya sudah 6, tidak usah menggunakan CA lagi. Jadi gunakan Ponska, karena di sini saya selalu menggunakan Ponska saja ya. Pupuk saya tidak pernah ganti-ganti, pupuknya cuma 2 jenis, CA sama Ponska. Kalau di coklat, karena itu yang paling bagus di sini. Karena ada juga menggunakan mutiara ya, tapi itu kan tergantung tanahnya. Mungkin tanah di sini tidak cocok ya. Jadi saya menggunakan Ponska. Kalau di tempat kalian mungkin Ponska tidak cocok, tapi mutiara cocok. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi saya tidak mengatakan mutiara tidak bagus, tapi mungkin di tempat saya tidak cocok karena tanah itu berbeda-beda.
Jadi di sini yang cocok Ponska sama ZA. Itu saja yang dua saya selalu pakai. Oke, sekian dulu kawan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda dan berikan juga saran. Sekian dulu, sampai jumpa lagi di lain waktu.